Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Baiklah, sebelum pembelajaran daring pada pagi hari ini kita mulai, pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah salat duha. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa di dalam hatinya masing-masing ya. Baiklah, untuk mata pelajaran prakarya di kelas 9 semester 1 sama dengan mata pelajaran prakarya pada kelas 7 dan kelas 8 yang lalu. Ada 4 aspek yang kita akan pelajari. Yang pertama ada aspek kerajinan, ada aspek rekayasa, ada aspek budidaya, dan ada aspek pengolahan. Untuk aspek kerajinan semester 1 materinya tentang kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Bersifat keras mempunyai ciri-ciri pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah. Di dalam prinsip kerajinan bahan keras itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentang keunikan bahan kerajinan. Kemudian tentang keragaman muatan nilai. Ada nilai fungsional, apakah kerajinan itu mempunyai nilai fungsi hias ataupun fungsi pakai. Ada nilai informatif, ada nilai simbolik, dan ada nilai prestis. Dan juga kita harus memperhatikan tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan yang berupa bagaimana nanti kita metode yang pada saat membuat kerajinan, kemudian apakah memiliki daya tarik, daya pikat, dan apakah nanti akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam jenis bahan keras kerajinan. Ada 2 macam. Yang pertama, bahan keras dari alam, dan yang kedua bahan keras buatan. Tentunya bahan keras dari alam ini berasal dari alam sekitar, misalnya dari hutan dan bisa dari perairan Indonesia lainnya. Dan bahan keras buatan itu adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras, kuat, dan tahan lama. Contoh bahan keras alam bisa dari kayu, dari bambu, dari rotan, dan masih banyak yang lainnya. Dan contoh dari bahan keras buatan bisa kita membuat nanti kerajinan dari kaca ataupun dari logam. Nah, sekarang kita akan mulai memaparkan tentang bagaimana produksi kerajinan bahan keras alam. Ibu kasih contoh satu saja, yaitu kita akan mengupas kerajinan bahan keras dari alam, yaitu kayu. Nah, kalau kita ingin membuat kerajinan bahan keras dari kayu, tentunya kita akan menyiapkan bahan untuk memproduksi, yaitu aneka kayu yang kita siapkan, kemudian lem kayunya dan cat kayunya, dan bahan-bahan lain yang akan menunjang kerajinan yang akan kita buat. Setelah itu, baru kita siapkan alat-alatnya. Bisa kita siapkan gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, mesin bubut, pemotong kayu, dan alat-alat penunjang lainnya. Setelah itu, baru kita pikirkan teknik apa ya kira-kira yang kita gunakan untuk membuat kerajinan bahan keras alam dari kayu. Nah, kalau dari kayu kita tentunya sudah ingat hubungannya dengan teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik ebor, atau teknik-teknik lainnya. Nah, setelah produk kita sudah jadi, kerajinan kita sudah jadi, biar lebih menarik, kita akan mengemas. Karena pengemasan produk kerajinan bahan keras itu sangat penting. Untuk apa? Yang pertama, untuk melindungi produk. Yang kedua, untuk memudahkan penggunaan produk. Yang ketiga, untuk memperindah penampilan produk.
Yang keempat, untuk meningkatkan nilai jual sebuah produk. Nah, itu saja pembahasan materi pada pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk tetap sholat duha dan sholat wajibnya tepat waktu. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan setiap saat, social distancing dengan orang lain, tetap semangat belajar, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Untuk yang terakhir, kalian kerjakan tugasnya ya. Di halaman 11-12 di situ ada tugas 3 di buku paket, dikerjakan di lembar kerja atau kertas ulangan. Selamat belajar dan terima kasih. Itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.